Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fahuwa mursidu sakalain. Allahumma salli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim wa ballaghar rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Jumat hari ini bertepatan dengan 30 Januari 2026, 11 Saban 1447 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah, dikarunia oleh Allah beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat umur yang panjang, kesehatan tubuh, dan yang paling utama dan paling pokok kita masih diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita meninggalkan aktivitas kita, pekerjaan kita, menuju di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Insyaallah beberapa pekan ke depan, tidak cukup lagi 1 bulan, kita sudah menyambut bulan yang istimewa, bulan yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, bulan penuh berkah. Bahkan kemuliaan bulan suci Ramadan ini, dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan, man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira karena datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya, tubuhnya diharamkan baginya neraka. Artinya bahwa bergembira saja karena datangnya bulan Ramadan, tentu gembira dalam hal ini bergembira karena ingin melakukan amalan-amalan, ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan, baik ibadah wajib seperti puasa dan ibadah sunnah seperti sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Maka beruntunglah orang-orang yang sampai di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan nantinya. Maka oleh karena itu ada satu doa yang senantiasa Rasulullah panjatkan sebelum masuknya bulan Ramadan. Doanya seperti ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Artinya doa yang dipanjatkan Rasulullah ini merupakan
merupakan persiapan. Jauh sebelumnya Rasulullah mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan ini, bulan yang berkah, bulan penuh ampunan. Maka oleh karena itu ada beberapa persiapan-persiapan yang harus kita hadirkan sebelum masuknya, sebelum menyambutnya bulan suci Ramadan itu. Yang pertama, persiapan yang harus kita persiapkan pada diri kita dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapkan diri kita dengan iman. Kenapa dengan iman? Karena iman inilah yang menjadi pondasi, menjadi landasan utama kita dalam melakukan suatu ibadah, terutama ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan nantinya. Dan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu selalu terkait dengan iman. Salah satu contoh perintah berpuasa di bulan Ramadan, Allah menunjukkan memanggil orang-orang yang beriman. Sebagaimana tadi di dalam khutbah pertama saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ta'taqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum kamu, la'allakum ta'taqun, supaya kamu bertakwa. Jadi ayat ini yang dipanggil, kalau dalam kaidah bahasa Arab disebut huruf nida, huruf panggilan. Di dalam Al-Quran itu ada dua jenis huruf panggilan, ada panggilan secara umum, ada panggilan secara khusus. Panggilan kali ini khusus kepada orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil orang-orang yang beriman. Kenapa bukan yang dipanggil orang Islam, ya ayyuhal muslimun? Karena tidak semua orang-orang Islam itu memiliki keimanan. Dan puasa ini hanya bisa kita lakukan dengan dasar iman. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu. Artinya umat sebelum kita, umat sebelum Muhammad sudah ada perintah puasa, tapi bukan perintah puasa Ramadan, tapi sudah mengenal perintah puasa. Tujuan akhir daripada puasa itu la'allakum ta'taqun, supaya kamu bertakwa. Jadi yang dipanggil untuk melakukan puasa Ramadan adalah orang yang beriman. Dan tujuan akhir dari puasa itu supaya menjadi pribadi muslim yang bertakwa. Maka oleh karena itu mari kita tanamkan pada diri kita keimanan. Bagaimana kita menanamkan keimanan? Keimanan itu akan bertambah ketika kita melakukan kebaikan. Al-imanu yasidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang karena kemaksiatan. Jadi ketika kita membiasakan diri melakukan kebaikan-kebaikan, terutama sholat berjamaah, hubungan silaturahmi dengan sesama, itu akan meningkatkan keimanan kita, akan bertambah keimanan kita. Tapi akan berkurang pula ketika kita membiasakan diri melakukan dosa kemungkaran. Maka oleh karena itu sebelum menyambut bulan suci Ramadan, marilah kita menanamkan keimanan kita dengan cara membiasakan diri melakukan kebaikan-kebaikan. Karena iman ini akan bertambah dan akan berkurang. Keimanan bertambah karena ketaatan, kebaikan, dan akan berkurang karena kemaksiatan. Inilah yang harus kita kesiapkan di bulan suci Ramadan. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, kata Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, ada lagi imannya, karena Allah semata-mata, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapkan diri kita dengan ilmu. Kenapa? Karena untuk melakukan suatu ibadah itu berbeda orang yang tahu ilmunya dengan orang yang tidak mengetahui ilmunya. Orang yang tahu ilmunya tentang puasa, tentang sholat, tentu dia akan tahu prioritas. Tapi orang yang tidak tahu ilmunya, dia hanya melakukan secara rutinitas, tidak tahu mana prioritas.
Maka itulah sebabnya ayat yang pertama turun itu tidak memerintahkan kita langsung sholat, tapi memerintahkan kita untuk berilmu. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan itu butuh ilmu. Sholat ada ilmunya, puasa ada ilmunya. Sehingga banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya karena dia tidak mengetahui ilmu tentang puasa. Hadis Rasulullah mengatakan, kam min shaim laisa lahu min siyam illa ju'a wal atshi.